Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Sulaiman. Saya dari kelas S1 TI 7A Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan WBS dalam suatu project. Di sini saya ingin membuat project itu yang berjudul aplikasi panduan pertolongan pertama pada keadaan darurat berbasis Android. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi panduan pertolongan itu. Pertolongan pertama pada keadaan darurat itu, keadaan darurat itu kan bisa terjadi pada siapa saja dan terjadi pada kapan saja. Makanya ini saya akan membuat aplikasi ini dimana ini untuk keadaan darurat itu kan kondisi atau keadaan yang terjadi mendadak atau sewaktu-waktu atau kapan saja, dan menyangkut siapa saja sebagai akibat dari suatu kecelakaan atau proses medis atau perjalanan atau penyakit dan lain-lainnya. Di sini saya ingin membuat aplikasi tersebut, dan di sini untuk perancangan WBS-nya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu WBS, path diagram, project schedule, dan budget plan ya. Mungkin dari semua mungkin belum familiar dengan kata WBS apa. Di sini saya akan coba jelaskan sedikit. Ya, WBS itu apa sih? WBS itu merupakan kependekan dari Work Breakdown Structure ya. Jadi itu merupakan proses awal dari suatu project management yang membagi dalam fase-fase project atau suatu metode pengorganisasian project menjadi struktur pelaporan hierarkis. Biasanya itu WBS digunakan untuk memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan project memiliki tingkat yang lebih baik. Dalam WBS kita bisa membuat fase-fase pengerjaan project ya. Beberapa fase tergantung dari fase sebelumnya, tetapi ada juga beberapa fase yang dikerjakan secara bersama-sama. Dari analisa ini kita bisa memperkirakan kapan project bisa dimulai dan kapan project bisa selesai. Mungkin itu aja tentang penjelasan WBS sedikit. Oke, kita lanjut. Di sini diagram PET. Diagram PET itu apa sih? PET itu singkat pendekan dari program evaluation review technique ya. Jadi ini adalah alat manajemen project yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu project. Metodologi PET ini divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagian yang melambangkan ilustrasi dari project. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik yang mempresentasikan kejadian atau event atau suatu titik tempuh. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh vektor atau garis yang memiliki arah yang mempresentasikan suatu pekerjaan atau teks dalam sebuah project. Di sini saya coba akan gambarkan diagram PET untuk membuat aplikasi project ini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada diagram PET-nya. Pertama itu dari paling atas ya. Kita membuat apa yang kita mau buat loh. Di sini kan saya akan bangun project aplikasi panduan keadaan darurat berbasis Android ya. Nah, di sini saya pecah lagi di sini. Ada nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Di 11 ini saya menginisialisasi projectnya apa sih? Nah, di inisialisasi itu ada bagian apa lagi dia? Apa yang harus dikerjakan? Pertama kita harus rapat awal project, terus menyusun project charter dan project charter ditandatangani.
berarti itu proses awalnya sudah selesai. Terus kita lanjut dalam proses perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada apa sih? Di situ kita bisa menyusun rencana proyek itu, terus mereview rencana proyek, dan rencana proyek disetujui. Berarti dari inisialisasi terus direncanakan, sudah disetujui juga, terus kita lanjut ke analisa dan perancangan sistem ya. Nah, di dalam analisa perancangan sistem ada apa sih? Di sini ada analisis kebutuhan aplikasi, terus persiapan kebutuhan aplikasi, serta analisa aplikasi kemudian analisa aplikasi disetujui. Jadi dari ini inisialisasi, perencanaan, dan analisa sudah disetujui. Lanjut kita ke desain dan pengerjaan sistem ya. Desain dan pengerjaan sistem ini ada apa sih? Di sini ada desain antarmuka atau interface ya. Desain basis datanya, itu pastinya untuk penyimpan datanya. Terus proses coding ya. Ini untuk bagian developernya. Terus kita lakukan pengerjaan aplikasi. Jadi setiap teks atau pekerjaan itu kita lakukan ya setiap harinya. Terus di sini ada pengujian dan implementasi. Pasti misalkan sudah selesai, kita harus kita uji dulu dan kita implementasikan dulu. Terus di sini ada pengujian internal juga untuk internal kita. Terus pengujian oleh calon usernya, lebih ke kliennya untuk pengujiannya. Terus selesai, aplikasi disetujui. Terus yang terakhir itu dokumentasi ya. Kita dokumentasi perancangan aplikasi, dokumentasi analisa, dokumentasi desain aplikasi, dokumentasi hasil implementasi, dan laporan akhir project ya. Dan di dalam diagram ini kan sudah ada jumlah untuk harinya atau presentasinya ya. Jadi seperti itu sih gambaran tentang diagram sedikit. Kita lanjut. Di sini ada project schedule ya. Project schedule itu ya schedule project ya. Kita membuat schedule untuk membuat project itu, misalkan hari ini kita mengerjakan apa untuk besoknya atau sampai berapa sih. Kita lihat di sini. Ya, sini gambarnya kurang jelas juga. Jadi di sini pertama itu kita tulis aplikasi panduan keadaan darurat. Yang tadi itu dari pertama inisialisasi project itu kita targetkan tuh berapa hari sih, kira-kira itu maksimal 2,5 hari. Misalkan kita mulai startnya jam berapa, selesai jam berapa. Mungkin dari project ini kan kita nggak bisa bilang 100% sesuai ini ya, pasti ada aja kendala, tergantung dari developernya juga. Tapi dengan adanya schedule ini ya, kita bisa memudahkan untuk merincikan dan membuat project juga. Kadang kan untuk para developer itu ya mungkin ada tingkat kesusahannya sendiri juga, atau tingkat kemudahannya ya, tergantung dari para developer. Makanya kita buat schedule plan ini. Terus tadi sama ada perencanaan juga, analisa dan perencanaan sistem. Kita sudah buat durasinya berapa hari semua. Ini estimasinya ya, bisa dilihat. Terus kita mulai startnya, terus finishnya ada apa sih. Mungkin seperti itu sih untuk schedule, project schedule-nya ini ya. Kita lanjut. Budget ya. Untuk budget ini ya pasti dalam membuat project itu ada RAB ya, rancangan anggaran daerah. Kita butuh apa, terus pengeluaran untuk apa, dan total semuanya berapa ya. Di sini saya membuat planning RAB-nya sesuatu. Nah, di sini untuk di sini sih ini biaya apa ya? Untuk totalnya ini biaya untuk estimasi aja, bisa lebih dan bisa kurang juga. Tapi untuk lebihnya kurang itu kan pasti perbedaan nggak terlalu jauh, mungkin ada sekitar 5-10% aja. Kita nomor 1 di sini pertama itu ada biaya utama ya, terus ada biaya personil, terus biaya peralatan, dan biaya lain-lainnya. Oke, dari biaya utama itu apa sih? Pastikan akan ada biaya personil ya. Personil itu apa aja,
ada PM ya, ada project manajemen, ada sistem analis, sistem designer, dan tentunya programmernya ya. Terus ini satuannya kita bikin hari aja ya. Untuk jumlahnya mungkin ini 12, untuk PM kita itu 15, sistem analis 15, sistem desain 13, programmer 12 ya. Terus harga persatuan ini ya mungkin ini harga bisa berubah-ubah ya. Jadi kita memakai harga yang versi lamanya juga ya. Kita 5.000 jadi total 7.500.000. Untuk sistem analis 6.500.000, sistem desainer 5.200.000, program 4.200.000. Total biaya personil itu sekitar 24 juta ya untuk membuat project ini. Itu dari biaya personil ya. Terus biaya peralatannya apa sih? Pastinya kan kita juga butuh peralatan untuk mengerjakan project ini ya. Biaya peralatan itu apa sih? Pertama itu ada handle Android smartphone ya, untuk peralatan handle-nya. Terus satuan krisis kita butuh satu ya, harga satunya kita 400.000 ya. Jadi peralatan itu cukup satu aja sih kalau memang kita di sini harus dibayar. Terus ada biaya lain-lain ya, biaya yang tidak terduga juga. Terus dari meeting pertama itu dengan pihak pemilik sistem, meeting internal. Misalkan di sini jumlahnya ada 6, sini 2.000, 1.200.000, meeting internal 2.000. Jadi totalnya 1.400.000. Jadi dikalkulasiin total semuanya itu sekitar 26 juta untuk membangun project aplikasi Android ini sih. Ini untuk estimasi biayanya juga yang telah kita hitung ya dari awal. Oke. Kita ulik informasi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga kuliah di STMK Bani Saleh Bekasi. Oke, thank you.